Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dimanapun berada. Selamat datang di konten saya Media Saputra 24. Di konten kali ini saya akan membahas tentang burung kacer, tipe panas apa tipe dingin. Nah, di sini perbedaannya seperti apa dan cara melihatnya. Yuk simak videonya sampai selesai supaya tidak gagal paham. Oke teman-teman semua, kembali lagi ke pembahasan kita dengan cara perbedaan antara burung kacer tipe panas dan burung kacer tipe dingin. Di sini sebelum kita merawat burung kacer, itu kita harus mengetahui dulu sifat dasar. Sifat dasarnya itu karakternya dia, teman-teman semua. Karakternya itu seperti apa? Dia pengen panas ataukah dia pengen dingin? Ini supaya burung kacernya nanti dia satu jalur. Rawatannya satu jalur, tidak asal-asal. Kadang-kadang ada yang burung kacernya tipe panas, dirawat panas juga. Nanti dia akan sulit. Settingannya yang pas itu seperti apa. Nah, di sini kita harus mengetahui bagaimana ciri-ciri dan solusinya. Yang pertama, burung kacer tipe panas. Nah, burung kacer tipe panas ini sebenarnya kita bisa melihat dia saat kita jemur. Nah, saat kita dijemur nih, apakah dia cepat panas atau tidak. Nah, melihatnya dia harus belingsatan. Nah, kalau misalkan 15 menit atau 20 menit burung kacernya ini dia udah belingsatan kemana-mana, udah nampar jeruji kemana-mana, ini burung kacernya tipe panas, dia tidak kuat panas. Tetapi kalau burung kacernya ini cuma mangap, dia itu tidak masalah, itu kan mengeluarkan suhu yang di dalam tubuhnya. Kalau misalkan kita udah lihat dia belingsatan, itu burung kacernya itu tipe panas. Nah, kalau misalkan kita menemukan burung kacer yang tipe panas ini, kita harus rawat dengan sebaliknya. Rawat dengan cara dingin. Kita dinginkan dia ini. Nah, kalau misalkan dia sudah tipe panas, ini kan metabolisme. Metabolisme di dalam tubuhnya ini dia udah panas, teman-teman semua. Dia udah di atas rata-rata. Nah, makanya kita turunkan supaya dia stabil dengan cara yang pertama, penjemuran. Nah, penjemurannya itu kita kurangi, yang tadi kan cuma 20 menit, itu kita biarkan aja segitu aja. Jangan kita tambahkan, nanti dia akan berbahaya dan metabolismenya akan makin naik lagi. Biarkan dia penjemuran 20 menit. Pemandian. Nah, mandinya ini kita seringkan. Kita tambahkan pemandiannya supaya dia nanti meredam. Karena dia tipe panas kan, meredam metabolisme dia supaya dia tidak terlalu emosi tinggi. Nah, kita redam dengan pemandiannya itu bisa kita berikan 2 hari sekali. Nah, untuk meredam yang tipe panas seperti ini, mandinya di sore hari. Kenapa di sore hari? Ini kan dia di setiap harinya itu kan dia habis dijemur bentar. Terus kan pas suhu di sore harinya itu pasti akan meningkat, teman-teman. Akan meningkat, dia akan panas di sore hari. Nah, kita mandikan di sore hari itu supaya stabil, metabolismenya stabil, kita mandikan di sore hari. Karena kalau misalkan tidak kita mandikan di sore hari, kita kerodong, kita buat istirahat, dia tidak akan istirahat, teman-teman semua, karena gelisah. Sama seperti kayak kita, teman-teman semua, manusia sendiri kayak panas-panas tapi dia tidak mandi, nanti dia akan gelisah. Kita tidak benar-benar istirahat, teman-teman semua. Nah, di situ kita mandikan di sore hari. Nah, seperti ini. Yang ketiga, kalau misalkan ekstra puding. Nah, ekstra puding kita bisa berikan jangkrik. Nah, jangkriknya nih standar aja, teman-teman semua, 3 ataupun 5. Nah, cukup dengan cara jangkrik saja. Dan kita bisa tambahkan, kalau misalkan ditambahkan cacing ataupun kroto. Jangan sekali-sekali menggunakan ulat Hongkong untuk tipe panas. Nanti percuma. Kalau misalkan kita udah redam dengan cara pemandian, nanti kita panaskan lagi dengan ulat Hongkong. Nanti dia akan makin naik lagi. Jadi percuma, teman-teman semua. Makanya kita harus rawat satu jalur. Nah, ini
kita bisa berikan jangkrik, cacing, ataupun kroto. Nah, burung seperti ini kalau misalkan kita mau lombakan yang tipe panas ini, sebelum berangkat kita bisa berikan cacing dulu ataupun kroto. Itu untuk meredam dia, untuk meredam suhu yang ada di dalam tubuhnya, karena kroto ini dan cacing itu sifatnya ada mineralnya, ada airnya, dan nanti rileks, dia nanti tenang. Nah, di situ untuk meredam itu bisa kita berikan kroto sama cacing. Karena kan di gantangan juga itu suhunya panas, karena dia udah mulai keluar-keluar juga itu kalau misalkan di gantangan, karena kan banyak kacar-kacar lain. Nah, nanti dia suhunya akan meningkat kalau misalkan kita tidak berikan cacing ataupun kroto. Nah, ini setelan ekstra puding. Dan yang ketiga, cara kita penempatannya. Nah, penempatan burung yang tipe panas ini kita bisa berikan yang di tempat adem-adem ya. Kalau misalkan di ruangan sesuatu ada yang tempat adem, kalau enggak misalkan kita mempunyai akuarium ataupun ada punya saya satu itu saya tempatkan di kamar mandi itu supaya adem, airnya gemercik. Nah, seperti itu untuk mengademkan dia. Karena kalau misalkan dia tidak adem, dia akan berkoar-koar seperti itu. Nah, ini kita tempatkan dia di tempat yang adem, tempat yang tidak panas teman-teman semua, untuk meredam dia. Ini yang pertama, tipe panas. Yang kedua, kita rawat tipe dingin. Nah, tipe dingin ini sama, kita harus melihat dulu saat dia di penjemuran. Nah, kita jemur nih, burung kaca kita jemur 1 jam dia tidak beringsatan, cuma mangap misalkan 2 jam juga tidak. Nah, ini burung kacernya ini tipe dingin. Nah, untuk menyetabilkan dia yang tipe dingin ini, kita harus up suhu di dalam tubuhnya. Yang tipe dingin ini sebenarnya dia ini teman-teman semua, dia kurang, metabolismenya kurang, nanti pencernaannya kurang. Makanya kita baguskan metabolismenya ini, kita up misalkan penjemuran itu dia 2 jam 3 jam. Nah, seperti itu kita jemur nih 2 jam dia tidak mangap, tambahkan aja misalkan 2 jam setengah. Nah, 2 jam setengah itu untuk meng-up dulu, meng-up metabolismenya itu supaya stabil. Nanti kalau misalkan udah kita rawat seperti itu, nanti lama-lama dia berkurang ya. Dia misalkan bisa 20 menit, 2 jam atau 1 jam setengah, nanti dia ketahuan kalau metabolismenya udah naik juga. Dan sistem yang di dalam tubuhnya ini sudah bagus, sudah panas, nanti dia akan menurun sendiri dari penjemuran. Makanya kita up dulu tinggi penjemuran misalkan 2 jam setengah, itu untuk menaikkan metabolismenya itu. Dan yang kedua, pemandian. Nah, pemandiannya kita bisa berikan di awal ini seminggu 1 kali aja, jangan terlalu sering. Nanti kita udah panaskan, nah terus kita mandinya kita seringkan, nanti percuma teman-teman semua. Makanya kita bisa berikan mandi ini seminggu 1 kali saja, supaya dia metabolisme naik dan apa yang kita inginkan ini tercapai. Nah, itu yang kedua, pemandiannya kita kurangi. Yang ketiga, ekstra puding. Nah, ekstra puding yang tipe panas seperti ini, buat teman-teman semua, kita harus berikan jangkrik, tetap jangkrik, misalkan 3 ataupun 5 itu tidak masalah, mau berapa aja. Kita berikan ulet Hongkong. Nah, ulet Hongkong ini untuk menaikkan metabolismenya dia, karena ulet Hongkong ini sifatnya panas teman-teman semua, dia akan menaikkan juga. Selain penjemuran, dia kita berikan dari dalam itu adalah ulet Hongkong. Ulet Hongkong kita tambahkan, nah itu aja. Jangan kita berikan cacing dan kroto, karena nanti akan dingin lagi kalau misalkan kita berikan cacing sama kroto. Nah, di situ teman-teman semua kita harus melihat dulu burung kacer kita ini tipe panas atau tipe dingin. Kalau misalkan dia tipe panas, kita rawat dengan dinginkan supaya dia stabil. Kalau misalkan dia tipe dingin, kita rawat dengan panas supaya dia nanti stabil di tengah-tengah antara birahi sama emosinya. Jangan kita tipe panas kita rawat dengan panas juga, nanti dia akan jebol dan tidak akan ini teman-teman semua, dia akan kesulitan juga di kita, mungkin tidak akan ketemu settingannya. Makanya kita harus mengetahui ini dulu, dasar-dasar dari burung kacer, apakah dia tipe panas ataupun dia tipe dingin. Nanti dia akan sejalur rawatnya, nanti lama-kelamaan dia akan ketemu settingan. Kalau misalkan kita harus dan kita mengetahui
dia tipe panas ataupun tipe dingin. Nah, seperti itu tadi perbedaannya, dia cara melihatnya, bagaimana tipe panas, bagaimana tipe dingin. Ini adalah rawatan yang saya bilang itu satu jalur. Jadi jangan asal-asalan teman-teman semua, karena burung kacer ini berbeda-beda karakter, sifatnya itu berbeda-beda. Cuma satu yang sama di burung kacer, dia sifatnya fighter. Tapi yang lainnya itu berbeda-beda. Ada yang fighter tinggi, rendah, sedang, dan ada juga yang tipe panas dan tipe dingin. Banyak karakter-karakter burung kacer ini. Makanya biasanya yang merawat burung kacer ini kalau misalkan udah digantangan nih, pusing nih, bagong nggak, ada yang ngebagong, ada yang ngejeda, ada yang ini. Karena burung kacer ini banyak seninya teman-teman semua, dan semangat juga. Buat teman-teman semua yang melihara burung kacer, semangat. Nanti kalau misalkan udah nemu settingan, kacer ini bagus teman-teman semua, dia akan stabil kalau misalkan kita sudah mengetahui dasar-dasarnya yang seperti ini. Semoga kacer teman-teman semua ini koncer semua dan menemukan settingan yang menonton di konten saya ini. Jika suka konten saya, silakan subscribe, like, share, dan komen di dalam kolom komentar. Jika ada yang mau ditanyakan dan jika ada yang mau ngasih saran, silakan komen di dalam kolom komentar di bawah ini. Dan nanti akan saya cantumkan nomor WhatsApp saya. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan WhatsApp saya. Kalau misalkan saya tidak sibuk, saya akan angkat. Kalau misalkan ditelepon sama teman-teman semua. Salam sukses semua, salam satu hobi. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.